Polstat STIS ini adalah salah satu perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik. Fee kuliah gratis ya, selama 4 tahun itu gratis. Kemudian gratis seragam juga dari atas sampai bawah. 3 alasan yang aku akhirnya pilih STIS ini. Bis, lulus nanti bisa langsung jadi PNS. Sekolah kedinasan yang non-militer. Kenapa Kak milihnya yang non-militer itu? Karena sejujurnya aku tuh nggak suka fisik-fisik ya. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu dapat notifikasi waktu aku upload video baru. Enjoy this video! Hai guys, welcome to my YouTube channel Rista Yanuar. Kali ini aku kedatangan narasumber keren aku yang berbeda dari narasumberku sebelumnya. Karena sebelumnya aku bawa narasumber para penerima beasiswa dari sekolah swasta terbaik di Indonesia. Dan kali ini aku kedatangan narasumber aku yang berasal dari salah satu sekolah kedinasan yang ada di Indonesia. Boleh perkenalan dulu dong Kak? Halo semuanya, perkenalkan, aku Alicia Firdaus, aku dari Politeknik Statistika STIS, jurusan D4 Statistika Angkatan 61. Wah, jadi kalau Angkatan 61 ini dulunya SMA lulusan tahun berapa Kak? Lulusan tahun 2019, Jadi sekarang masuk semester berapa? semester 5. Oh, jadi Kak Firda ini adalah salah satu mahasiswa STIS ya teman-teman. Udah tahu dong pasti STIS itu apa. Nah mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih STIS itu apa sih. Jadi kita tanya langsung ke Kak Firda. Nah, jadi Polstat STIS ini adalah salah satu perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik. Nah, kampusnya ini berada di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 64C, Kelurahan Bidara Cina, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Oke, jadi teman-teman mungkin udah cukup tahu kan ya STIS itu apa. Nah, tentang STIS itu sendiri, aku ini pernah dengar kalau STIS itu adalah sekolah kedinasan yang berikatan dinas. Nah, tapi aku kurang paham nih Kak, apa sih bedanya kedinasan sama ikatan dinas? Nah, setahu aku nih ya, ikatan dinas itu udah pasti kedinasan. Namun, kedinasan itu belum tentu ikatan dinas. Jadi, ikatan dinas ini jika sudah lulus akan langsung menjadi CPNS. Jika kedinasan itu sepertinya belum pasti jadi CPNS ya, harus melalui tahap tes CPNS dulu. Oh, jadi kalau ikatan dinas seperti STIS ini nanti lulus langsung diangkat jadi PNS ya Kak? Jadi kalau dari kampus-kampus lain itu kan rata-rata mungkin kalau mau jadi PNS itu harus ngikutin tes yang namanya CPNS. Tapi kalau di STIS lulus nanti bisa langsung jadi PNS. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang STIS, jangan lupa untuk tonton video ini sampai akhir. Oke Kak, jadi aku pengen tanya nih, STIS itu kan namanya itu kan statistika gitu ya. Ada nggak sih jurusannya itu apa aja gitu? Apa cuma satu itu atau gimana Kak? Oh, jadi di Polstat STIS ini ada 3 jurusan ya. Yang pertama itu D3 Statistik. Terus yang D4 itu ada 2, D4 Statistika dan D4 Komputasi Statistik. Gitu. Oh, untuk peluang-peluang atau mungkin jumlah kelasnya itu ada berapa Kak dari masing-masing jurusan? Untuk setiap tahun kan kita menerima 600 mahasiswa ya. Itu dari D3 itu ada 4 kelas. D4 Komputasi Statistik ada 4 kelas juga, dan D4 Statistika itu ada 8 kelas. Nah, tapi itu untuk tahunku. Tahun berikutnya atau selanjutnya tuh bisa beda. Oh, gitu. jadi kalau tahunnya Kak Firda ini total kelasnya ada berapa? Sekitar 16 ya. Oh, 16 kelas. Jadi mungkin kisaran segitu ya Kak, karena kalau perbedaan dari tahun ke tahun ya mungkin berbeda, tapi kan nggak beda jauh ya Kak. Untuk kelasnya itu sendiri Kak, nih satu kelas itu ada berapa anak sih Kak? Dari sekitar 35, 36, 37. Oh, Tas jadi sekitar segitu ya Kak. Oh iya, karena satu angkatan itu kisaran 600 anak ya. Terus kalau 600, apakah kan katanya tiap tahun beda-beda nih, ada yang
ada yang 600, ada yang kurang, tapi ada yang lebih nggak Kak dari 600 anak? Maksimal 600 sih. Oh, maksimal 600. Kalau angkatannya Kak Firda? Ada sekitar 570 plus lah pokoknya. Oh, jadi nggak tentu ya guys. Pokoknya yang maksimal itu 600 orang. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke Kak Firda. Jadi apa sih alasan Kak Firda untuk memilih STIS itu jadi sekolah setelah SMA gitu? Jadi sebenarnya aku ada 3 alasan yang aku akhirnya pilih STIS ini. Yang pertama, aku gagal SNM. Waduh, Ya. itu Sedih iya sih. sedih sih. Karena aku belum cukup bekal buat SBM, jadi nyobain ini STIS. Dan yang kedua itu aku diajakin sama teman-temanku, diajakin untuk masuk STIS ini. Dan yang ketiga, STIS ini termasuk sekolah kedinasan yang non militer, kayak gitu. Kenapa Kak milihnya yang non militer itu? Sejujurnya aku tuh nggak suka fisik ya. Oh, nggak suka fisik. Jadi mending akademik kayak gitu. Tapi kalau untuk di STIS-nya sendiri, apakah ada semi militer atau gimana gitu nggak Kak? Enggak sih sebenarnya. Tapi di awal itu ada bela negara. Bela negara itu seperti apa Kak? Itu wajar ya kayak di CPNS itu wajar. Pasti di awal ada bela negara. Jadi kami dikumpulkan di Kostrat tentara. Oh, Kayak gitu. itu untuk apa Kak? Pelatihan? Ya, pelatihan militer militer gitu. Iya, kayak gitu, pelatihan militer. Oh, jadi ada gitunya ya guys. Aku baru tahu nih kalau STIS itu ada bela negara gitu. Jadi itu mungkin untuk semua kedinasan begitu atau gimana ya Kak? Kurang tahu sebenarnya, tapi setauku kalau CPNS awalnya pasti ada kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Nah, terus kalau selama di STIS itu fasilitas apa aja sih yang didapetin sama Kak Firda selama berkuliah di STIS ini? Oke. Jadi fasilitas utama yang aku dapatkan itu fee kuliah gratis ya. Selama 4 tahun itu gratis. Kemudian gratis seragam juga dari atas sampai bawah. Oke Kak, tapi kalau untuk seragamnya sendiri nih, aku yang tahu sih STIS itu ya pakainya seperti yang dipakai Kak Firda ini. Tapi apakah STIS itu juga menyediakan seragam-seragam lainnya? Oke, jadi di STIS itu kami diberi 2 macam seragam ya. Yang pertama ini pakaian dinas akademik atau PDA, dan yang kedua adalah PDO, pakaian dinas olahraga. Tapi STIS juga memberi jaket yang ada logo sama tulisan Politeknik Statistika STIS. Jadi itu mungkin kalau di perguruan tinggi negeri atau swasta di kampus-kampus lain tuh kayak alma mater gitu ya Kak? Untuk alma mater sendiri enggak sih sebenarnya, karena di tahun sebelumnya, tahun sebelum 61 itu kami ada JAS alma mater, tapi di tahun kami enggak ada. Oh, jadi mungkin berbeda ya, sedikit berbeda. Oke, jadi kalau dapat disimpulkan di STIS ini bakal dapat free kuliah selama 8 semester ya Kak untuk D4 dan 6 semester untuk D3. Lalu mungkin juga dapat biaya wisuda Kak? Iya. Wah, semuanya sampai lulus itu free ya teman-teman kalau kuliah di STIS. Terus dapat juga seragam, baik itu seragam yang buat PDA tadi buat kuliah dan seragam juga buat olahraga gitu ya teman-teman. Terus nih pertanyaan buat Kak Firda nih, selama kuliah di STIS yang kurang lebih ini hampir 5 semester ya kan, selama 4 semester dan mau ke 5 semester ini udah belajar apa aja sih? Jadi di semester 1-2 itu belajarnya hampir kayak SMA ya. Ada kalkulus yang udah kalian dapetin di SMA, kemudian metode statistika itu yang kayak mean, modus, median, terus teori peluang, agama juga ada, kayak gitu. Jadi mungkin kalian yang baru masuk ke STIS juga bisa mengikuti dengan mudah. Kemudian di semester 3-4 kita udah mulai belajar statistik yang menjurus. Jadi metode statistikanya lebih dalam. Kemudian kami juga belajar ekonomi, sosiologi, seperti itu.
Oke, jadi dari semua pembelajaran itu nih Kak, terus arah kerja atau nanti itu anak-anak lulusan STIS itu bakal diarahin kemana sih Kak? Jadi nanti itu bicarain tentang penjurusan ya, Iya. untuk bekal kerja nanti. Jadi penjurusan itu di semester 5 dan anak D4 statistika itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah statistika ekonomi, yang kedua statistika kependudukan. Kemudian untuk anak D4 komputasi statistik itu juga ada 2, yang pertama sains data dan yang kedua sistem informasi. Gitu. Terus untuk naungan, jadi kan tadi katanya STIS kan berikatan dinas nih Kak. Lalu ikatannya itu sama apa aja nih Kak? Yang utama kami akan ditempatkan di lingkungan Badan Pusat Statistik. Kemudian bisa saja ada permintaan dari kementerian lain. Mungkin kementeriannya itu kayak kementerian apa nih Kak? Kementerian Keuangan gitu. Ya, mungkin itu. Dan itu kementerian apa aja nih Kak? Sepertinya semuanya ya yang butuh bisa menghubungi BPS gitu. Oh, jadi STIS ini kalau bisa dibilang nih prospek kerjanya luas dan terjamin ya Kak. Karena udah banyak banget gitu yang pasti membutuhkan statistik gitu, anak-anak dari STIS gitu. Nah, dari semua tadi aku sekarang penasaran nih Kak. Apa aja sih kira-kira yang teman-teman penonton ini juga belum tahu tentang STIS itu ada apa gitu. Mungkin ada bisa disebutkan nih Kak. Oke, jadi aku belum tahu ya, semua orang tuh belum tahu tentang apa di STIS ini, tapi ini untuk pengalaman pribadiku, orang yang dari bisa dibilang desa dan belum pernah ke Jakarta gitu ya. Yang pertama, aku kaget waktu lihat STIS itu sempit tapi gedungnya tinggi. Wah, tinggi. Iya. Wah, jadi sempit tapi tinggi ya Kak. Seperti itu. Tapi tinggi itu berapa lantai Kak? Cuma 6 lantai sih sebenarnya. Oh, 6 lantai. Iya, tapi menurut aku udah tinggi. Terus yang kedua adalah kami belajarnya itu nggak cuma hitung-hitungan. Jadi nggak ngebosenin. Kami juga belajar ekonomi, sosiologi, agama, PKN, dan lain-lain. Iya sih, aku kirain kalau STIS itu bakal belajar matematika terus gitu. Ternyata enggak juga ya teman-teman. Iya. Terus ada lagi nggak Kak yang mungkin kita nggak tahu nih, nggak banyak orang tahu tentang STIS? Oke, fakta berikutnya, pelajaran agamanya itu menurut aku cukup kuat banget nih. Jadi setiap Senin Kamis habis Isya itu untuk yang beragama Islam itu ada kajian di masjid kampus. Kemudian yang kedua, yang bagi beragama Islam, kami akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tahsin dan tahfiz. Tahfiz ini untuk orang-orang yang sudah mulai menghafal Al-Quran. Terus kemudian yang tahsin adalah orang-orang yang belajar Al-Quran. Nah, untuk yang non-muslim nih, itu juga banyak kegiatan-kegiatan agama yang menurut aku bisa memperkuat iman kalian. Jadi untuk orang tua yang belum tega nih melepaskan anaknya merantau ke Jakarta, khususnya bersekolah di STIS tuh jangan khawatir karena kami di sini sangat dijaga. Seperti itu. Wah, itu aku bener-bener baru tahu sih Kak, kalau ternyata STIS itu nggak melulu tentang sekolahnya yang belajar matematika, ternyata STIS juga memperdalam ilmu agama ya. Jadi itu adalah hal-hal unik yang nggak banyak orang tahu tentang STIS nih. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang mungkin tahapan-tahapan dari Kak Firda ini, dari awal lulus SMA sampai pendaftaran dan sampai diterima di STIS, lalu tips and triknya juga kalian bisa simak di video aku selanjutnya.